Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, bertugas untuk mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu Muslim Aqojam Store atau toko Muslim anak kota Jambi. Yang di sini adalah tugasnya untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, ada Adinda Kirana, Intan Trinanda, Suci Rahmayani, dan Indra Yurdan. Dosen pengampunya adalah K.M. Maulana Hamzah SEIMM. Identitas dari Muslim Aqojam Store ini adalah terletak di lokasinya, yaitu di Mendalo. Dan visinya itu Muslim Aqojam Store ini sebagai wadah untuk kreativitas anak kota Jambi dan toko yang amanah, serta bisa mengembangkan sampai tingkat nasional maupun internasional. Misi kami yaitu mengutamakan kualitas bahan, kenyamanan, serta sesuai dengan syariat Islam, tidak ketat dan simpel, dan juga harga yang terjangkau. Ini adalah contoh pamflet dari Muslim Aqojam Store. Ada slogannya, yaitu murah meriah, merakyat, kualitas dahsyat. Latar belakang dari Aqojam Store ini bermula dari saya sangat baru hijrah. Rasanya susah sekali mencari pakaian syar'i itu, dan ini memunculkan ide untuk membuat Aqojam Store, di mana sesuai dengan budget yang ada, dan itu pakaiannya sesuai dengan syariat Islam, baik dari jilbab maupun gamis serta yang lainnya. Dan ini juga kami ambil dari Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 tentang menutup aurat yang baik dan benar. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Identifikasi kebutuhan pasar ini berfungsi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasar dan apakah sesuai dengan permintaan konsumen dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga sering memperbaharui produk agar lebih menarik di mata konsumen. Karena konsumen adalah segalanya, jadi konsumen itu semua orang menuntut perusahaan untuk memenuhi standar kualitas tertentu, karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada performance dari perusahaan. Di sini kami ada ambil data, yaitu dari beberapa wawancara yang setelah menjadi pelanggan kami, yaitu ada yang mengatakan puas itu ada 65%, yang tidak puas itu ada 35%. Di sini yang tidak puas itu ada akibat dari keterlambatan pengiriman, karena proses penjahitannya itu agak lumayan kalau lebih dari target atau melewati dari pemesanan yang cukup banyak, pegawai untuk penjahitnya itu hanya sedikit, jadi perlengkapannya tidak mencukupi, jadi agak sedikit terlambat dalam pengiriman. Di sini ada analisis 7P, yaitu Produk di sini kami bukan hanya untuk wanita saja, tapi produk di sini kami gunakan juga untuk semua kalangan, baik itu wanita, laki-laki, wanita maupun laki-laki, dari dewasa maupun anak-anak. Dan tempatnya di sini adalah berlokasi di kota Jambi, yaitu daerah Mendalo. Harganya di sini adalah terjangkau, itu dari harga yang menengah ke bawah maupun harga yang tertinggi. Untuk proses promosinya kami menggunakan media iklan cetak maupun pamflet. Untuk prosesnya itu di sini kami masih home industry, karena kami belum mempunyai cukup dana atau masih dalam proses untuk pengembangan bisnis, jadi masih home industry. Untuk proses produksi pemasarannya itu kami orang-orangnya itu yaitu menentukan karyawan yang jujur, amanah, serta mempunyai kreativitas tinggi. Bukti fisik
Bukti fisik di sini bisa dilihat di tokonya langsung atau di sosial media. Karena saat pelanggan melihat itu kami mempunyai kreativitas tersendiri untuk menarik pelanggan dengan ciri khas khusus dari Aquajam Store. Di sini ada analisis, segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini yaitu kami baru di wilayah Jambi dan sekitarnya. Sedangkan targetnya itu yaitu semua kalangan baik dewasa maupun anak-anak. Sedangkan posisinya dari Aquajam sendiri agar pelanggan yang membawa atau memakai produk kami itu akan tertera nama kota Jambi, dan sehingga di sana juga untuk memacu untuk promosi secara tidak langsung ke luar daerah Jambi. Analisis aspek operasi dan produksi. Di sini kami mempunyai keunggulan sendiri dari Aquajam, yaitu dengan bahan kualitas yang bagus serta harga yang murah, dan mekanisme dari supplier konsumen. Analisis operasi yaitu lokasinya itu daerah Mendalu, masih satu tokoh, dan kami belum membuka cabang. Sumber modalnya itu yaitu kami dari pinjaman bank dan juga ada patungan dari beberapa pemilik. Supplier yaitu kami ada toko sendiri. Fasilitas pendukungnya itu ada printer, laptop, HP, toko, motor, dan lain-lain. Metode yang kami gunakan adalah metode bias. Analisis aspek manajemen dan SDI. Di sini kami punya pimpinan, yaitu di sini saya sebagai pimpinannya sendiri. Sekretarisnya ada Adinda Kirana, bendaharanya ada Suci Rahmayani, manajernya ada Indra Yurdan, pemasarannya ada Intan Trinanda, dan karyawan kami mempunyai 10 orang karyawan, yaitu baik dari yang jadi driver untuk deliverynya, yang ada bertugas untuk menjahit dan mencari bahannya dan sebagainya. Di sini kami insya Allah menjalankan tugas kami dengan masing-masing dengan amanah dan tanggung jawab. Aspek keuangan di sini adalah ada analisis cash flow. Analisis cash flow di sini analisis cash flow itu laba bersihnya setiap tahun. Cash flow-nya itu yaitu pada tahun pertama kami mendapatkan uang yaitu 30.190.000, sedangkan tahun kedua yaitu 24.936.000, pada tahun ketiga yaitu 31.714.000, pada tahun keempat 39.555.070 rupiah, pada tahun kelima 46.074.304 rupiah. Sedangkan untuk analisis BEP yaitu setiap target penjualan per hari kami yaitu dalam tahun pertama itu ada 2, tahun kedua ada 1, tahun ketiga ada 1, tahun keempat itu ada 2. Jadi untuk pencapaian target perharinya itu tahun pertama 2, 1, 1, 2, 2, dan 2. Setiap tahunnya kami mempunyai BEP dan laba yaitu keuntungan yang bertingkat 10% setiap tahun. Untuk analisis payback period yaitu kami membutuhkan waktu 2 tahun 9 bulan 1 hari untuk mengembalikan modal. Dan di sini ada analisis GVM dan Gold Index. Analisis GVM di sini adalah total GVM Gold Value metodnya yaitu 27,83 dan Gold Indexnya adalah 1,25. Analisis syariah dalam pasar. Bentuk pasarnya itu pasar persaingan sempurna, harganya itu tidak merusak harga pasar, lokasi pasarnya itu tidak banyak maksiat. Fasilitas ibadah yaitu ada masjid atau musola di dekat pasar. Keamanannya tidak ada pungutan liar di pasar tersebut dan bernuansa ukhuwah Islamiyah. Syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Rukun jual beli yaitu kejelasan penjual, pembeli produk yang halal dan thayyiban dan harga yang terjangkau. Aspek syariah dalam pemasaran yaitu ada robbaniyah. Robbaniyah di sini adalah tidak ada penipuan, adil dan tidak goror.
Wakia, yaitu kemasan yang sesuai, promosi yang jujur, dan banyak lagi. Insania, di sini adalah kami memberikan ada bonus dan lokasi yang strategis mudah untuk dikunjungi. Sedangkan Ahlakia, yaitu kami memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan, baik di sosial media maupun secara langsung untuk datang ke toko kami, dan iklan yang beretika. Di sini ada analisis syariah pada proses produksi dan SDI, yaitu produksinya itu sumber bahan atau barangnya itu proses produksi dan finishing serta produk yang kami produksi itu yaitu halal dan thayyib. Operasinya itu dalam sistem operasinya itu tidak mubazir, tidak cacat, ramah lingkungan, dan menjadi kemandirian bagi umat. Kesimpulannya, di sini kami dapat kesimpulan bahwa nilai kelayakan bisnis kami ini sudah mencapai 80% karena dari segi proses produksi dan distribusi sangat baik. Tapi kami mengalami sedikit kendala dari perlengkapan dan proses pengiriman agak lambat. Oleh karena itu, usaha ini kami katakan layak karena dari mulai aspek pasar, pemasaran, proses produksi, operasi, manajemen, dan sumber daya insania, aspek keuangan hingga aspek syariahnya itu sudah cukup baik, sehingga sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.